Gaugla sedang memperbaiki mesin pelanggannya. Setelah itu dia melihat Kim masuk ke mall dengan 2 bodyguardnya. Kemudian Gaugla mengikutinya. Kim masuk ke sebuah toko. 2 bodyguardnya mengawasi sekitar agar Lita dan Gaugla tidak menemui Kim lagi. Kim buru-buru keluar melalui pintu belakang dan menemui Lita di acara Kencan Buta. Gaugla melihat itu dan ikut mendaftar juga dalam acara Kencan Buta. Saat acara dimulai, Gla mengintip dan memilih Kim sebagai pasangannya. Saat akan menaiki eskalator, Kim terlihat takut tapi Gla memegang tangannya, berjanji akan menunjukkan jalan pada Kim asalkan saling percaya. Cara kedua, pasangan akan memakaikan pakaian pada pasangan saat Kencan Buta. Acara ketiga, saling menyuapi buah. Dan acara keempat, mereka saling berselfie. Saat sedang duduk, Gla menaruh cek itu di dalam tas Kim. Kim memulai menyentuh tangan Gla dan menilai bahwa Gla adalah orang pekerja keras karena tangannya kasar. Giliran Gla menyentuh tangan Kim dan menilai bahwa tangan Kim sangat halus, sepertinya tidak pernah cuci piring, seolah-olah dibesarkan di Disneyland. Kim memberitahu sepertinya Gla lajang karena jarinya tidak punya cincin dan bicaranya sangat belak-belakan. Kemudian makanan tiba, mereka harus makan dengan mata tertutup. Saat Kim makan, dia merasa mual. Lita langsung membawa Kim ke toilet. Kim muntah-muntah di toilet. Kim semakin takut dan khawatir karena gejalanya semakin terlihat jelas. Dia tidak bisa menutupinya lagi. Lita menenangkan Kim dengan memberitahu dia akan berusaha mencari jalan keluarnya. Saat akan keluar, panitia mengirim foto-foto mereka tadi bersama pasangan mereka. Kim dan Lita kaget yang tadi bersama Kim adalah Gla. Kim juga menemukan sebuah cek untuk Gaugla di tasnya. Saat Gla akan keluar, Prom melihat Gla. Prom menjebak Gla dengan menaruh kalung emas di sakunya. Prom menghina-hina Gla bahwa Gla adalah mantan narapidana, lalu dia pergi. Gla kemudian dibawa di kantor polisi. Gla membantah dia tidak mencurinya. Gla menawarkan akan membantu memberitahu mobil bodong pada polisi dan dia dibebaskan. Ternyata Gla melaporkan mobil sport milik Prom yang diimpor tanpa membayar pajak dengan plat palsu. Akhirnya mobilnya diderek oleh petugas. Di hotel, Kim akan menemui ayahnya. Kim bertemu seorang wanita yang membantu Gla saat di kapal. Saat Kim tiba di ruangan ayahnya, hanya ada Pak Sansar yang memberitahu bahwa ayahnya ke Chiang Mai untuk rapat. Padahal Kim ingin memberikan cek yang dikembalikan Gla. Di sisi lain, petugas mendatangi Prom di garasi untuk melihat mobil-mobilnya. Pak Sin marah karena Prom menyebabkan masalah yang bisa merusak citra perusahaan. Di bengkel, Gla dan Kim sedang melihat berita di mana teman Prom, Kim Han, mengimpor mobil-mobil sport mewah dengan ilegal dan polisi menangkapnya. Kim khawatir mereka juga akan ketahuan. Gla menunjukkan SUV pada Kim. Mobil itu disita tapi tanpa SUV mereka tidak akan macam-macam jika tahu mereka merusak mobil-mobil itu. Tapi jika mereka menyerang balik, dia simpan semua SUV ini dan mobil mereka tidak akan berfungsi. Ternyata Gla mekanik yang hebat. Di rumah, Pak Sin selesai mandi. Pijiga datang dan meminta maaf atas kesalahan yang Prom perbuat dan meminta agar Prom diberi kesempatan untuk berubah. Pijiga juga menggoda Pak Sin agar menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak itu. Tapi Pak Sin malah menyuruh Pijiga untuk mengurus anak-anaknya sendiri karena buat dia Kim saja sudah cukup banyak membuat masalah. Kim datang dan ingin menemui ayahnya, tapi Kim malah melihat bibinya Pijiga hanya memakai handuk dan itu membuat Kim berpikir ayah dan bibinya ada hubungan. Pak Sin keluar dengan dingin. Kim memberitahu ayahnya Gaugla mengembalikan ceknya dan dia tidak berniat memeras Kim. Ayahnya kasar dan mengatakan dia melakukan itu agar dia terlihat seperti pria terhormat. Kim memberitahu dia sudah dewasa, dia tahu mana yang baik dan yang tidak. Kim juga berjanji tidak akan mempermalukan ayahnya. Di dalam kamar, Kim sedih dengan masalah yang dia hadapi. Kim melihat obat dan textpack yang diberikan Lita. Tiba-tiba Prim datang. Kim buru-buru menyembunyikan textpack itu. Prim meminta izin pada Kim agar dia bisa berkencan dengan Tan. Kim tidak masalah. Prim melihat textpack Kim dan hendak bertanya, tapi Bibi On memanggil Kim. Saat makan malam, ayahnya menyuruh Kim bulan depan ke London karena kuliah akan dimulai. Tapi Kim mengatakan dia belum mau kembali. Prim memberitahu mungkin Kim sudah bosan belajar dan menyarankan untuk cari suami saja.
Ayahnya dengan tegas mengatakan untuk kembali ke Inggris bulan depan. Kemudian Prim memberitahu ibu dan kakaknya bahwa Kim sepertinya hamil karena dia melihat tes kehamilan di kamar mandi Kim. Mereka tertawa karena jika Paman Shin tahu maka pamannya akan sangat marah. Di kolam renang, Kim memikirkan kehamilannya. Dia mengingat saat kencan buta, Gla menyuruh Kim untuk mempercayai dia dan itu membuat Kim merasa nyaman. Besoknya, Kim menemui Gla di bengkelnya. Kim bertanya apakah Gla serius dengan perkataannya saat kencan buta. Gla menjawab dia bisa pegang kata-katanya. Kemudian Kim memberitahu Gla bahwa dia hamil. Gla jelas kaget. Kim juga mengatakan dia akan melanjutkan kuliah dan dia bingung dengan kehamilannya. Kim hendak menggugurkan kandungan tapi dia meminta saran Gla. Tapi Gla hanya mengatakan untuk saling mempercayai. Gla menyuruh Kim untuk berpura-pura mengatakan pada ayahnya dia ingin kembali ke Inggris lebih cepat untuk mengerjakan proyeknya agar Kim bisa kabur bersama Gla dan Gla akan mengantarnya ke klinik untuk aborsi. Ayahnya menyetujuinya. Kim menyuruh Baby On untuk menemui keluarganya selagi dia ke Inggris. Besoknya, Kim di bandara bersiap akan pergi, sementara Gla menunggu juga di bandara. Saat akan pergi, Kim terlihat ragu dan sedih. Dia merasa menjadi anak yang nakal karena telah berbohong pada keluarganya. Tapi Gla menenangkan dan berkata bahwa mereka tidak lari dari masalah, mereka hanya berusaha menyelesaikannya. Setelah selesai, mereka tidak akan bertemu lagi. Kemudian Gla membawa Kim sementara tinggal di rumahnya, lalu Gla kembali ke bengkel. Saat tiba di bengkel, Gla mendapati bengkelnya diobrak-abrik oleh seseorang. Gla bertanya di mana isunya. Untungnya Kim sudah mengamankannya di rumah Gla. Tapi sialnya Kim menelpon Gla. Saat Gla tiba di rumah, rumahnya sangat berantakan. Kim mengatakan saat dia datang sudah seperti ini. Untungnya apa yang mereka incar masih ada, yaitu ICU mobil-mobil. Tiba-tiba Prom menelpon Gla. Ternyata Prom yang melakukan ini semua. Prom juga mengetahui bahwa Gla membawa kabur Kim. Dan sebagai gantinya Gla harus mengembalikan ICU mobil Prom, jika tidak dia akan memberitahu pamannya Gla membawa kabur Kim. Gla buru-buru membawa Kim ke tempat lain, tapi Kim malah ragu dan bertanya apa sebenarnya pekerjaan Gla. Gla tidak bisa menjelaskannya, yang jelas dia tidak akan membunuh siapapun. Kim mencari Lita di sekolahnya. Lita berkata-kata kasar pada Gla yang sudah menghamili Kim, tapi Kim malah membelanya. Gla akan membantu mengatasi masalahnya. Mereka kemudian pergi ke salon Ibu Lita dan menyuruh Kim menginap di situ. Kemudian di bengkel, Gla memberikan ICU mobil milik Prom sebagai gantinya. Prom tidak boleh memberitahu siapapun, namun Prom memperingatkan Gla untuk berhati-hati karena pamannya suatu saat pasti akan tahu dan Gla akan dihajar. Kim marah karena Gla melakukan ini hanya untuk gadis itu. Di rumah, Baby Pijiga dan Prim memberitahu Pak Shin bahwa Kim sebenarnya tidak ke Inggris, tapi kabur bersama kekasihnya. Prim juga memberitahu bahwa sepertinya Kim hamil karena dia pernah melihat alat tes kehamilan di kamar Kim. Melihat itu, Prom sangat senang. Pijiga memberitahu bahwa Shin pasti tidak akan rela jika kehilangan putrinya karena istrinya Rarin sudah meninggal dan Shin belum bisa melupakannya. Pijiga mengatakan Ibu Rarin istri Pak Shin berfoto telanjang dan itu diketahui Pak Shin. Pak Shin tidak menerimanya dan Ibu Rarin bunuh diri untuk lari dari masalah. Oleh karena itu, Shin menjadi sangat protektif pada putrinya dan khawatir putrinya akan mencintai orang lain dan meninggalkannya. Di kamar, Bibi On tidak tahu bahwa Saiki menyembunyikan tes kehamilan itu. Pak Shin kesal dan mengira Gla ingin memakai anak ini untuk memanipulasi Saikim. Malamnya, Kim tidak bisa tidur. Dia melihat keluar ada Gla yang sedang menjaganya di luar. Dalam mobil, Gla sambil melihat fotonya bersama Kim dan bergumam. Meski dia ingin menjaga Kim dan anak itu, dia merasa hidup Kim terlalu berharga untuk orang sepertinya. Paginya, Kim bangun dan turun ke bawah. Dia senang melihat Lita bersama ibunya. Kim mengatakan sangat menyenangkan punya ibu. Lita memberitahu ibunya melahirkannya saat masih remaja dan dia memilih mengurus Lita. Kim semakin merasa bersalah dengan bayinya. Gla masuk ke salon dan melihat Kim meminum sesuatu. Gla mengira dia meminum obat untuk menggugurkan. Gla langsung mencium Kim untuk mengeluarkan obatnya. Lita dan ibunya melihat mereka. Saat Gla lihat ternyata itu hanya permen. Kim malu dan pergi ke kamar, sedangkan Gla pergi ke supermarket. Tiba-tiba Lita menelpon Gla dan memperdengarkan Pak Sanser yang sedang mencari Kim. Lita dan ibunya mengulur-ulur waktu agar mereka tidak menggeledah rumahnya.
Kemudian ayah Kim menelpon Gla dan bertanya di mana Sai Kim dan jangan menggunakan anak itu untuk memanipulasi Kim. Ayahnya merasa Gla tidak pantas dengan Sai Kim karena Gla tidak bisa membahagiakan Kim. Gla mengatakan jika Kim bahagia bersama ayahnya, kenapa Kim kabur bersamanya? Meski tidak mampu membeli sangkar emas, dia bisa memberinya langit. Antara sangkar emas dan langit, mana yang lebih disukai burung? Dia memang tidak kaya, tapi Kim merasa nyaman bersama Gla karena ayahnya tidak pernah membebaskannya. Oleh karena itu, Kim terbang kembali pada Gla. Gla menutup telepon dan buru-buru pergi ke rumah Lita. Pak Shin terlihat sangat kesal mendengar itu. Di rumah Lita, Pak Sansa menerobos memeriksa kamarnya. Kim tidak tahu harus kemana, dia pun keluar melalui jendela. Kim memanjat bambu di situ dan salah satu bambu jatuh. Pak Sansa curiga mendengar itu dan cepat-cepat ke atas. Sai Kim terjebak di bambu. Gla melihat itu dan cepat-cepat pergi menolong Kim. Tas Kim jatuh dengan keras. Supaya tidak curiga, Ibu Lita mendorong alat salonnya dan berpura-pura marah padahal takut ketahuan. Karena mereka tidak menemukan Kim, Pak Sansan pun pergi. Sementara itu, Kim sangat ketakutan. Gla menyuruh Kim untuk mempercayainya agar mereka berdua selamat, tapi Kim mengatakan mereka bertiga bersama bayi di kandungan Kim. Kim bertanya apa bayinya akan hidup. Gla menjawab terserah Kim apa akan mempertahankannya atau tidak, tapi bersama Gla bayi itu akan aman. Tiba-tiba Gla tergelincir dan mereka berdua jatuh. Kim menimpa tubuh Gla. Gla juga melindungi Kim dari bambu yang jatuh. Kim langsung membawanya ke UGD dan untungnya Gla tidak apa-apa, hanya luka dan memar. Kim meminta maaf karena sejak bersamanya Gla terluka berkali-kali. Gla mengajak Kim ke klinik untuk menggugurkan kandungannya, tapi sepertinya Kim tidak ingin menggugurkannya. Tapi Gla mencemaskan masa depan Kim sedangkan Gla tidak punya apa-apa. Kim bertanya saat akan jatuh tadi, Gla meminta sesuatu. Apa itu? Gla menjawab biarkan dia mengasuh anak itu, dia bisa merawatnya. Tapi Gla mengerti masa depan Kim lebih penting dari itu. Saat sedang mengantri di klinik, Kim benar-benar berpikir. Sebelum masuk ke ruangan dokter, Kim berubah pikiran. Kim meminta Gla untuk menunjukkan padanya bagaimana Gla akan mengasuh anaknya nanti. Dan jika Gla bisa merawatnya, Gla boleh mengasuhnya. Kim memberitahu Lita bahwa dia berubah pikiran dan akan mempertahankan anak ini. Tapi Lita tidak setuju dan ingin mencari solusi lain. Tapi Kim sudah memutuskan dan pergi bersama Gla. Gla tidak menyangka gadis kaya seperti Kim mau berjuang dengannya yang tidak punya masa depan. Paginya Kim bangun dan dia tidak melihat Gla. Kim menghampiri Gla. Gla memberitahu dia akan membesarkan anak itu di tempat dia dibesarkan di tempat itu. Dia akan mengajari anak itu cara mensyukuri hidup. Hidupnya layak untuk dijalani dan bersambung. Bagaimana mereka akan melanjutkan hidupnya ya? Apakah ayah Kim akan menyerah dan menyerahkan putrinya? Jangan lewatkan episode selanjutnya. Bye-bye.